kita seolah-olah bebankan korupsi ini pada oligarki. Tiap kali ada korupsi kita bilang itu karena kerjaan oligarki. Lo korupsi dua pihak tadi yang bahkan disebut dalam ayat suci itu. Yang memberi dan yang menerima. Oligarki memberi pada rakyat, mengambil dari rakyat enggak. Apakah oligarki menyogok saudara-saudara? Tidak. Oligarki menyogok kebijakan di istana. Kita dapat impact-nya. Kalau kita belajar tentang apa yang disebut the power of economics, kekuatan ekonomi apa sebetulnya? Pertama, ekonomi itu mampu untuk menghukum seseorang atau satu lembaga itu. Sama seperti sekarang ada perang di Ukraina, Amerika Serikat memakai kekuatan ekonominya untuk mempanis Rusia melalui embargo. Itu fungsi pertama dari kemampuan ekonomi saya bisa saya pakai untuk mengendalikan orang lain tuh. Dengan embargo. Tapi kadangkala bagian itu tidak efektif karena Rusia tetap eksis saja. Di embargo pun dia masih hidup tuh. Hal yang sama juga pernah Amerika lakukan ke Cina tuh tentang pembatasan impor. Lakukan oleh Presiden Biden di awal kepemimpinannya tuh. Nggak berhasil juga. Jadi power itu bisa tidak berhasil karena sifat dunia yang kalau di embargo Rusia tidak semua negara mau ikut Amerika karena soal kebutuhan dasar itu dia bisa diam-diam beli gandum lagi dari Rusia lewat black market, gampang aja. Cina juga begitu. Kalau barangnya nggak bisa masuk ke Cina, dia cari cara melalui operator-operator lokal sehingga barangnya beredar juga tuh. Tapi ada fungsi kedua dari kekuatan ekonomi, yaitu mempengaruhi kebijakan itu. Sphere of influence dari kekuatan ekonomi mempengaruhi kebijakan sehingga bahkan mengendalikan pembuat kebijakan, bukan sekedar mempengaruhi kebijakan melalui supply demand function, tapi ini mempengaruhi si pembuat kebijakan. Itu yang kita sebut sebagai di-ijon pemimpin itu oleh oligarki. Jadi problemnya bukan sekedar pada si oligarki, tapi si pemimpin yang mau di-ijon. Pak Jokowi itu hasil ijonan dari oligarki. Jadi kenapa dia mau di-ijon? Itu pertanyaannya kan. Artinya dia tidak mampu untuk menimbulkan harapan pada rakyat bahwa dia adalah pemimpin. Karena itu kita definisikan pemimpin yang mau di-ijon, dia bukan leader, dia adalah dealer. Ya. Jadi kejelasan konseptual itu yang mau kita pelajari dari awal. Sebagai kurikulum pertama, bedakan antara leader dan dealer. Dealer pasti menanggalkan prinsip-prinsip integritas. Leader nggak mungkin. Ahmad Dahlan adalah leader. Komisaris-komisaris BUMN dan IMM adalah dealer. Ya. Saya nggak bakal kena delik karena saya ucapkan di forum akademis. Jadi teman-teman semua, kita hidup di dalam kawasan para dealer. Yang tadi disebut Pak Busro. Kita hidup di dalam perbudakan para dealer. Bung Karno memimpin sebagai leader, tapi PDIP isinya dealer semua. Bayangkan ya Pak, dia baru masuknya ada dealer. Yang sekarang saudara Mardhani Maming ada juga dealer. Jadi itu intinya, di mana persembunyian para dealer itu, di situ kita lakukan pendidikan politik. Kalau masih bisa berubah. Tapi seringkali orang merasa bahwa oke, biarkan Pak Jokowi mimpin atau biarkan KPK mimpin atau apa aja kejaksaan mimpin. Di dalam tingkat tertentu korupsi itu tidak bisa lagi dibenahi dari dalam. Seorang perempuan aktivis Amerika berkulit hitam ketika ditanya bisa nggak kekuasaan itu diubah dari dalam, dia bilang begini, namanya Audre Lorde, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Oleh karena itu mesti ada peralatan dari luar yang kita sebut sebagai civil society movement, CSO movement. Yang kita sebut sebagai gerakan mahasiswa, gerakan buruh, sekolah anti korupsi. Ini semua peralatan di luar, bukan peralatan raja. Jadi nggak mungkin kita percaya bahwa KPK bisa membongkar korupsi karena KPK ada bagian dari peralatan raja, tadi diterangkan Pak Busro. Kan dia peralatan raja aja, kedudukannya di bawah raja. Dan itu yang dilakukan oleh si kepala sekolah yang tadinya berjanji memberantas korupsi. Jadi teman-teman, bagian itu saya kira yang penting kita bicarakan. Masih ada sampai jam berapa kita ya? Ya, terus saja sampai korupsi bubar.
Jadi kita bukan sekedar ingin melindungi generasi kita dari potensi penularan korupsi. Lebih dari itu kita ingin menghalangi perluasan wilayah koruptor ini. Jadi sekolah ini ada sekolah untuk menghalangi meluasnya ide tentang korupsi. Apalagi masuk di dalam tahun pemilu. Yang pasti korupsi akan meningkat. Bukan karena rakyatnya mudah disogok, tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam. Yang harusnya, kalau Sri Mulyani sekarang bilang bahwa kemungkinan negeri ini masuk dalam jebakan ekonomi sangat besar, gampang ngatasinya. Sri Lanka nggak punya cadangan APBN, memang bangkrut, tapi kita punya cadangan 400-500 triliun yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga-keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu, mulai tahun depan akan digelontorkan pasti, dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. Ya, apalagi keterangannya. APBN itu hak kita. Kenapa nggak dikasih ke kita? Oh nanti itu sebagian dipakai dulu buat IKN. Sesuatu yang kita ragu itu kayak apa tuh IKN itu? Digambarkan IKN itu adalah semacam kota surgawi, kota masa depan itu. Kan ada air mengalir mengelilingi kota itu, di mana-mana ada wifi, bahkan burung pun bisa pakai wifi itu. Ada kicau burung di situ, ada. Kalau kita yang mana? Kan Pak Jokowi bilang bagus akan. Ya di mana Anda lihat bagusnya? Di laptopnya Pak Jokowi. Jadi IKN itu ada di laptop. Ya memang dibikin bagus. Nah, fantasi kita dibujuk untuk membackup proyek fantastis itu, yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Tetapi perlawanan pun terjadi. Kemarin minggu lalu saya kasih kuliah semacam ini di Universitas Mula Warman di Samarinda. Bayangkan, itu universitas negeri. Tapi akhirnya karena desakan mahasiswa, rektornya izinkan saya diundang ke situ. Yang biasanya nggak ada itu tuh. Kalau universitas negeri udah Rocky Gerung dicoret, FNN dicoret, Busra Mukodas dicoret. Tetapi saya mendeteksi bahwa ada perubahan cara berpikir itu. Mungkin Pak Rektor Mula Warman tahu bahwa saya pasti akan kasih kritik. Tapi sebagai akademisi dia tahu bahwa kritik saya itu tidak ada pretensi kekuasaan karena saya ucapkan di forum akademik. Hanya saya ngomong di situ. Dosen ada di situ dan merasa oke, tersalurkan hasrat untuk beroposisi. Yang selama ini nggak mungkin diucapkan. Karena kalau diucapkan pasti kumnya itu turun. Bayangkan misalnya Pak Rektor Mula Warman mengambil risiko karena universitas itu dapat proyek, pasti dapat proyek dari pemerintah untuk membenarkan IKN yang ada di wilayah itu, membenarkan AMDAL-nya tuh. Yang sering saya kritik, keputusan politik udah dibuat baru AMDAL-nya disusulkan, kan ya tunggulah. Kan dalam soal lingkungan AMDAL harus dibuat dulu baru jadi keputusan politik. Ini terbalik. Udah diputuskan baru Pak Jokowi minta oke, tolong bikin AMDAL. AMDAL buat apa? Ya pasti buat mendukung, bukan untuk membuat kritik. Padahal kita belajar ilmu lingkungan di mana seluruh dunia AMDAL itu harus di depan, karena AMDAL adalah upaya untuk menghalangi semua proyek yang bersifat merusak lingkungan. Kalau dia lolos, nah itu artinya AMDAL-nya betul-betul bagus. Jadi dari segi proses pembuatan kebijakan udah koruptif. AMDAL dibuat belakangan itu udah koruptif. Tapi sugesti saya adalah bahwa banyak sebetulnya pejabat akademis yang menginginkan perubahan tapi masih tertahan oleh feodalisme, oleh ketakutan. Muhammadiyah nggak peduli soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi ini sekolah yang bagus karena didasari oleh satu pikiran. Dan saya kira betul bahwa Muhammadiyah ada 180 universitas. Kalau 180 universitas itu mogok berpikir, IQ nasional kita jemprong. Jadi nasib bangsa ini memang ditentukan oleh teman-teman sekalian, minus para komisaris.